Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi pendengar podcast Kem Akbar 2020. Selamat pagi. Walaupun podcast ini didengar pagi, siang, sore, ataupun malam, namun tetap kita gunakan semangat pagi ya anak. Betul banget nih Indah. Namun, sebelum lanjut nih, perkenalkan kita berdua merupakan moderator pada acara Podcast Kem Akbar 2020. Saya, Indah Artika, dan rekan saya Ana, akan memandu acara Podcast Kem Akbar 2020 dengan tema Optimalisasi Potensi Masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat guna mendukung ketahanan pangan pasca pandemi COVID-19. Oke, betul sekali Indah. Podcast kali ini berdasarkan tema yang sudah disebutkan, sepertinya akan berkaitan dengan ketahanan pangan di Indonesia itu sendiri. Lalu, ketahanan pangan itu apa sih Indah? Menurut literatur yang aku baca, salah satunya dari KBBI, ketahanan pangan itu berarti ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan. Wah, pasti seru banget nih Indah kalau kita gali lebih dalam terkait ketahanan pangan di Indonesia itu sendiri. Apalagi saat ini kita ketahui bersama bahwa kita sedang dirundung masalah pandemi COVID-19 yang tentunya akan berdampak langsung pada ketahanan pangan itu sendiri. Betul banget, Ana. Maka dari itu, yuk kita tanya langsung kepada ahlinya. Siapa sih Indah pembicara kita pada hari ini? Pembicara kita kali ini merupakan salah satu dosen program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana yang bergelut pada bidang nutrisi masyarakat. Mari kita sambut Dr. Niketut Sutiari, SKM MSI. Semangat pagi Bu Sutiari, apa kabar nih Bu? Dikala di rumah aja karena adanya pandemi, apa saja sih kesibukan Ibu sejauh ini? Selamat pagi, Ana dan Indah. Selama di rumah seperti biasa, jadi sebagai ibu rumah tangga, kemudian sembari itu juga saya memberi kuliah, mengikuti webinar. Ya, seperti biasa, karena sebagai dosen setidaknya ya harus update ilmu. Terima kasih. Wah, walaupun di rumah aja, kegiatan ibu masih sama padatnya dengan saat keadaan normal ya, Bu. Untuk itu, kita langsung aja yuk bahas terkait ketahanan pangan. Menurut Ibu, ketahanan pangan itu apa sih? Dan apakah hal ini bisa dijadikan salah satu indikator keadaan gizi masyarakat? Ketahanan pangan itu merupakan suatu kondisi di mana suatu pangan atau bahan pangan dipastikan bisa sampai pada tingkat keluarga dan secara individu di tiap keluarga tersebut mampu mendapatkannya, di mana pangan tersebut dapat dijangkau secara merata menyeluruh oleh masyarakat Indonesia dan bertujuan guna untuk meningkatkan status kesehatan, kemudian dapat hidup aktif dan produktif. Kemudian menurut saya terkait dengan ketahanan pangan dan kondisi gizi, dan khususnya di sini maksudnya adalah status gizi, ketahanan pangan dapat merupakan suatu alat untuk mengestimasi bagaimana sih kondisi gizi masyarakat khususnya dan secara umum yaitu secara nasional. Ketahanan pangan juga merupakan suatu alat atau metode dalam menilai atau melihat suatu kondisi di suatu negara, apakah mereka atau masyarakat tersebut mengalami kelaparan, kerawanan pangan, atau status gizinya apakah nantinya baik atau buruk dengan melihat kondisi ketersediaan pangannya, kemudian distribusinya seperti apa atau terjangkau atau tidaknya, dan nanti pemanfaatannya ketika sudah sampai di tingkat keluarga, apakah dikonsumsi oleh semua keluarga atau tidaknya. Baik, bisa saya simpulkan bahwa ketahanan pangan itu bisa dijadikan sebagai salah satu indikator keadaan gizi di masyarakat, nggih Bu. Iya, betul sekali Indah.
Lalu, apa yang akan terjadi apabila suatu daerah mengalami ketahanan pangan yang rendah dalam jangka waktu yang lama, Ibu? Ketahanan pangan yang rendah ini sama aja dengan kita bisa simpulkan sebagai suatu daerah dengan kondisi rawan pangan. Jika ini berlangsung lebih lama, maka bisa diprediksi bahwa daerah tersebut akan terjadi kerawanan pangan dan nantinya status gizi masyarakat tersebut akan juga mengalami status gizi yang kurang bagus dan bahkan bisa menjadi status gizi yang buruk. Seperti diketahui bahwa suatu daerah bisa dinilai apakah mengalami kerawanan pangan atau tidak bisa dilihat dari kondisi ketahanan pangannya, yaitu dilihat berdasarkan ketersediaan pangannya, kemudian akses atau keterjangkauan dari masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan atau makanan. Kemudian berikutnya, apakah makanan tersebut dapat dikonsumsi dengan baik oleh masyarakat, oleh individu itu sendiri, dan apakah pangan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik, dikonsumsi, dan akhirnya bisa meningkatkan status gizi ataupun kesehatan masyarakat. Baik, berarti ketahanan pangan dan kondisi kerawanan pangan memiliki hubungan yang berbanding lurus nih, Bu. Lalu, menurut Ibu, bagaimana kondisi ketahanan pangan di Indonesia saat ini, Bu? Apakah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini mempengaruhi kondisi ketahanan pangan kita? Kondisi ketahanan pangan kita untuk di tahun 2018, jadi sebelum pandemi, kita bisa mengetahui bahwa ketahanan pangan di Indonesia masih tergolong baik. Jadi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu di sekitar tahun 2012 sampai dengan sebelum tahun 2018. Nah, di tahun 2018 bisa dinyatakan baik, namun saat ini, saat pandemi COVID 2019, ketahanan pangan di Indonesia bisa kita prediksikan bahwa terjadi perubahan, mungkin mengarah ke penurunan. Hal ini bisa kita lihat dari ketahanan pangan itu bisa kita lihat dari halnya dengan ketersediaan bahan pangan di Indonesia, kemudian kita bisa lihat dari kemampuan atau akses dari masyarakat itu sendiri terhadap bahan pangan untuk mereka konsumsi, dan juga bagaimana pergerakan dari distribusi bahan pangan di Indonesia saat pandemi COVID-19 ini. Menjawab mengenai ketahanan pangan berbanding lurus dengan kerawanan pangan, bukan dimaksudkan dengan berbanding lurus, tetapi suatu daerah dikatakan dengan kerawanan pangan itu ketika memang mereka tidak tahan pangan. Artinya ketersediaan pangannya mungkin tidak bagus, dalam artian selama ini masyarakat di suatu daerah tersebut mendapatkan bahan pangan ataupun makanan dari daerah lain. Jadi mendapat pasokan bahan pangan itu dari daerah lain. Artinya di sini daerah tersebut masih tergantung dengan daerah lain. Misalkan kita di sini bisa contohkan adalah di salah satu kabupaten di Papua. Nah, mereka masih tergantung dengan kabupaten lain dalam hal pasokan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan masyarakat di sekitarnya. Ada suatu riset, saya lupa autornya siapa, jadi di artikel tersebut digambarkan antara ketahanan pangan saat sebelum pandemik, kemudian dan gambaran atau ilustrasi dari ketahanan pangan pada saat masa pandemik COVID-19. Nah, di situ jelas antara food supply-nya, jadi pengadaan bahan pangannya itu jelas terlihat lebih bagus dibandingkan dengan masa pandemik. Hal ini mungkin itu disebabkan atau dipengaruhi oleh adanya faktor perekonomian juga. Seperti diketahui,
COVID-19 ini juga tidak hanya berpengaruh pada sisi bahan pangannya atau sisi pangan dan gizinya, tapi sebelumnya adalah juga mempengaruhi bidang ekonomi dan sosial. Jadi bisa saya simpulkan bahwa pandemi COVID-19 ini memiliki andil dalam kondisi ketahanan pangan di Indonesia, nggih Bu. Nggih, benar sekali, Ana. Lalu apa saja sih Bu yang sudah dilakukan oleh Indonesia itu sendiri untuk menjamin ketahanan pangan pada saat kondisi normal sebelum pandemi, yaitu pada tahun 2018 yang Ibu sebutkan tadi bahwa ketahanan pangan itu sudah mengalami peningkatan. Jadi apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Indonesia untuk maksud saya kiat-kiatnya yang dilakukan Indonesia dalam meningkatkan ketahanan pangan pada saat tahun 2018 kemarin, Ibu? Ketahanan pangan di Indonesia saat tahun 2018 kenapa dikatakan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Karena hal itu bisa dilihat dari beberapa hal, yaitu yang pertama, lihat dari skor pola pangan harapan Indonesia yang sudah mulai bagus dari skor pola pangan harapan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa keanekaragaman konsumsi pangan di Indonesia sudah mengarah ke lebih baik. Kemudian berikutnya yaitu kedua, dilihat dari kemampuan atau daya beli masyarakat untuk pengadaan atau untuk memenuhi kebutuhan bahan pangannya. Kemudian yang ketiga yaitu dilihat dari asupan makanan atau asupan zat gizi berdasarkan dari konsumsi pangan dari masyarakat Indonesia, yaitu dilihat dari energinya, kemudian proteinnya, ataupun karbohidrat dan lemaknya. Tapi dalam hal di sini terkait dengan ketahanan pangan dan status gizi, biasanya yang paling sering dipakai yaitu di skor pola pangan harapan ataupun di konsumsi energi dari masyarakat Indonesia. Kemudian apa kiat-kiat yang telah dilakukan sehingga tahun 2018 ketahanan pangan di Indonesia dikatakan mengalami peningkatan, yaitu dilihat dari peningkatan perekonomian masyarakat Indonesia, yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan sehingga memungkinkan untuk masyarakat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, kemudian pada akhirnya pendapatannya juga mengarah ke lebih baik sehingga kemampuan untuk membeli atau mendapatkan bahan pangan dan untuk mengkonsumsi bahan pangan menjadi lebih baik. Kemudian berikutnya status dari ketahanan dari keamanan di Indonesia sendiri dipastikan bagus, kondusif, sehingga memungkinkan untuk masyarakat bekerja merasa lebih aman dan status sosial ataupun perekonomiannya juga jadi lebih baik. Seperti diketahui, dari framework atau kerangka konsep yang dikeluarkan oleh UNICEF tahun 1992 bahwa di situ ada beberapa faktor yang mempengaruhi status gizi, dan kalau dikaitkan dengan ketahanan pangan, akar atau faktor dasar yang mempengaruhi status gizi yaitu salah satunya adalah status keamanan daerah itu sendiri, status keamanan dari negara itu sendiri, kemudian termasuk juga perekonomiannya. Berarti secara tidak langsung, lapangan pekerjaan dan status keamanan negara tersebut memiliki pengaruhnya, Bu. Lalu, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa pandemi COVID-19 ini memiliki andil dalam peningkatan ataupun penurunan yang akan berpengaruh pada ketahanan pangan di Indonesia. Lalu, hambatan apa saja yang dihadapi untuk mencapai ketahanan pangan di tengah pandemi ataupun pasca pandemi, nggih, Bu? Baik Indah, saya akan mencoba menanggapi terkait dengan bahasan kendala ataupun hambatan yang mungkin dihadapi saat pandemi COVID-19 ataupun nantinya setelah pandemik ini berlalu atau pasca pandemik. Jadi untuk kendala ataupun hambatannya terkait dengan mencapai ketahanan pangan suatu daerah,
Itu bisa kita lihat mulai dari stabilitas harga bahan pangan, yaitu ketika stabilitas harga pangan itu tidak stabil, nah itu juga bisa mempengaruhi adanya akses dari masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan untuk mereka konsumsi. Kemudian berikutnya sistem distribusi, yaitu distribusi bahan pangannya. Jadi ketika masih berlangsungnya pandemi COVID-19 ini, distribusinya yang kurang bagus, dalam artian semasa pandemik ini jika tidak memenuhi atau mematuhi protokol kesehatan, maka distribusi bahan pangan juga tidak akan berjalan dengan baik. Kita bisa contohkan misalnya suatu daerah yang membutuhkan atau memang memerlukan suatu bahan pangan seperti bahan pokok, sayuran, kemudian buah-buahan, kemudian beras. Nah, kemudian distribusi itu tidak terjangkau dengan baik dalam memenuhi bahan pokok tersebut, maka masyarakat di sekitarnya, di sekitar daerah itu akan kurang dalam terpenuhinya bahan pangan atau bahan pokok tersebut, sehingga otomatis mereka akan tidak bisa mengkonsumsi makanan beraneka ragam dan nantinya akan mempengaruhi status gizi masyarakat itu sendiri. Kemudian berikutnya, selain stabilitas harga yang harus dipastikan bagus dan stabil, distribusi yang bagus, kemudian berikutnya adalah memastikan bahwa petani kita itu merasa aman untuk mengolah atau mengelola ladang ataupun sawah mereka, karena mengingat di masa pandemik ini ada beberapa orang yang masih takut untuk keluar rumah dan ada juga yang memang sudah berani keluar rumah tapi tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah, hal-hal itu perlu mendapat perhatian juga, yaitu bahwa pastikan petani merasa aman untuk keluar dalam mengelola lahannya dengan mematuhi protokol kesehatan. Nah, itu akan dipastikan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik, yaitu dari hal ketersediaan bahan pangan, kemudian dalam aksesnya terkait dengan distribusi dan stabilitas harga, dan nantinya dalam hal pemanfaatan pangannya, yaitu berdasarkan daya beli masyarakat itu sendiri. Saya rasa kendala atau hambatan dalam masa pandemik ataupun saat pasca pandemik itu bisa dilihat dari beberapa hal yang tadi saya sebutkan, yaitu yang pertama stabilitas harga, kemudian kedua distribusi, dan yang ketiga dalam hal pengelolaan sawah ataupun ladang pertanian. Wah, berarti petani merupakan salah satu profesi yang bisa memiliki andil juga nih dalam ketahanan pangan di Indonesia saat pandemi maupun pasca pandemi, nggih, Bu. Nah, menurut Ibu, di lingkungan rumah tangga itu sendiri, apakah ada kiat-kiat yang bisa dilakukan baik oleh ibu, bapak, anak, maupun sanak-sanak saudara dalam menyikapi ketahanan pangan saat masa pandemi maupun pasca pandemi nanti agar tidak terjadi pemerosotan atau penurunan dari ketahanan pangan di Indonesia agar bisa terjadi peningkatan ketahanan pangan pada saat tahun 2018 kemarin, Ibu. Tepat sekali. Jadi petani merupakan sosok yang sangat-sangat mempunyai andil terkait dengan ketahanan pangan. Bukan hanya di masa pandemik ataupun pasca pandemik. Jadi sebelum pandemik pun, saat kita belum memasuki masa pandemi juga mempunyai andil. Jadi jangan
menyepelekan seorang petani. Jadi petani itu sangat berjasa kepada kita. Jadi di sini jangan hanya berpikir bahwa petani itu hanya terkait dengan sawah ataupun ladang, tapi nelayan pun juga iya, kemudian pedagang pun juga iya. Ya, menjawab pertanyaan dari Ana, yaitu apa sih kiat-kiat ataupun upaya yang dilakukan di tingkat keluarga dalam memenuhi asupan kebutuhan pangan tingkat keluarga, sehingga semua individu di dalam keluarga tersebut terpenuhi status gizinya, terpenuhi bahan pangannya dalam masa pandemik ataupun nantinya ke depannya setelah masa pandemik. Nah, itu bisa dilakukan beberapa hal. Kalau kita lihat, ketahanan pangan sangat-sangat berhubungan dengan status gizi seseorang, status gizi masyarakat. Nah, ketahanan pangan itu bisa dilihat dari bagaimana ketersediaan pangannya, kemudian bagaimana kita mampu akses atau terjangkau dengan harga untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana setelah bahan pangan itu kita dapatkan, bagaimana pemenuhan untuk memenuhi status gizi kita, bagaimana proses konsumsinya, dan bagaimana asupan zat gizinya untuk memenuhi status gizi dan nantinya berpengaruh ke kesehatan kita sendiri. Nah, upaya yang bisa kita lakukan di tingkat keluarga yaitu mengupayakan untuk mengkonsumsi bahan pangan beragam, aman, dan sehat, kemudian bergizi. Nah, bagaimana caranya? Yaitu mengkonsumsi bahan pangan yang beragam bukan berarti kita mengeluarkan banyak uang. Jadi dengan uang atau pengeluaran yang sedikit pun kita bisa memenuhi keanekaragaman bahan pangan itu sendiri. Dengan cara apa? Yaitu membeli atau mengkonsumsi bahan pangan lokal. Yaitu kita bisa memilih misalnya sayur-sayuran yang memang bahan pangan lokal itu sendiri yang memang diproduksi oleh daerah itu sendiri. Kemudian berikutnya mengkonsumsi bahan pangan yang aman. Jadi ketahanan pangan itu bukan hanya kita melihat bahwa oh ini bahan pangan tersedia kemudian dikonsumsi, tapi kita pastikan bahwa bahan-bahan makanan ataupun makanan yang dikonsumsi itu memang aman sehingga diabsorpsi dengan baik oleh tubuh kita dan nantinya bisa meningkatkan status gizi dan kesehatan individu itu sendiri. Kemudian upaya berikutnya yaitu bisa memanfaatkan lahan pekarangan di rumah kita sendiri. Misalnya lahan pekarangannya mencukupi, cukup luas untuk menanam bahan-bahan makanan, silakan dilakukan. Nah, ada suatu upaya perbaikan gizi keluarga pada zaman dulu yaitu sekitar tahun 90-an begitu. Kalau tidak salah, saya pernah itu membaca yang dikenal dengan upaya perbaikan gizi keluarga atau disingkat UPGK, itu salah satunya yaitu dengan memanfaatkan pekarangan. Dengan cara apa? Menanam bahan-bahan makanan di lahan pekarangan rumah kita sendiri. Misalnya menanam sayuran, kemudian menanam buah-buahan. Sayur-sayuran apa aja? Bisa beragam itu, misalnya sawi hijau, kangkung, bayam, kemudian tomat, kemudian cabai. Nah, sehingga nantinya kan bisa dipetik dan dimanfaatkan oleh keluarga itu sendiri. Kemudian berikutnya, kalau lahan pekarangan tidak ada bagaimana? Nah, bisa tuh sekarang ada sistemnya pakai polybag. Jadi memanfaatkan dengan polybag yaitu menanam sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang bisa sekiranya ditanam melalui polybag. Kemudian berikutnya perlu dipikirkan bahwa jangan menyisakan atau mengkonsumsi makanan yang nantinya membuat sisa makanan itu berlebih, karena di Indonesia juga ada itu survei yang bahwa sisa makanan masyarakat
kita di Indonesia juga lumayan banyak. Seperti kita ketahui, di beberapa restoran itu sisa-sisa makanan dari pengunjungnya itu cukup banyak. Makanya ada juga suatu fenomena, yaitu anak-anak jalanan itu mendapatkan makanan dari mana, yaitu dengan mengunjungi restoran-restoran. Dengan mengunjungi restoran, mereka akan mendapatkan sisa makanan dari pengunjung restoran tersebut. Jadi bukan berarti di sini sisa makanan yang memang hasil dari muntahan itu tidak ya. Jadi ada sisa makanan yang memang tidak dikonsumsi semuanya oleh pengunjung restoran tersebut. Jadi di sini saya tekankan manfaatkan pekarangan, kemudian konsumsi beraneka ragam bahan pangan dengan cara apa? Jangan berpikir bahwa konsumsi makanan mengeluarkan uang yang cukup banyak, tapi mendapatkan gizi yang seimbang itu tidak mahal. Dengan cara apa? Berpikirlah dengan bijak untuk mengupayakan mendapatkan bahan pangan yang beragam dengan ekonomis. Oke Bu, berarti bisa saya simpulkan bahwa semua profesi yang dalam atau yang bergelut dalam bidang pangan memiliki andil dalam peningkatan ketahanan pangan di Indonesia itu sendiri, selain profesi petani yang sudah disebutkan tadi. Ya, saya setuju. Betul sekali, Ana. Baik, setuju sekali dengan pendapat Ibu terkait pemanfaatan pekarangan untuk menanam bahan makanan. Terkait hal tersebut, saya juga pernah membaca bahwa Putri Koster mengajak ibu rumah tangga untuk menanam kebutuhan dapur di pekarangan pada saat pandemi COVID-19. Jadi ini mungkin sebagai pendukung pendapat Ibu nih. Lalu, selain kiat-kiat yang dilakukan oleh rumah tangga, serta saran yang diberikan oleh Putri Koster dan Ibu, apakah ada program khusus ataupun tindakan khusus terkait ketahanan pangan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini untuk menjamin ketahanan pangan di tengah ataupun pasca pandemi? Ataukah justru hanya berfokus pada penyembuhan pasien COVID-19 saja? Terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 dan meningkatkan ketahanan pangan Indonesia, itu bisa sangat nyata kita lihat, yaitu yang pertama terkait dengan hambatan yang tadi saya sampaikan. Pertama yaitu pasokan kebutuhan pangan. Ini untuk pasokan kebutuhan pangan, yang pertama memastikan stabilitas harga. Jadi pemerintah memastikan bahwa stabilitas harga pangan itu memang benar-benar sangat terjangkau oleh masyarakat di Indonesia. Dengan cara apa? Yaitu mengeluarkan beberapa suatu kebijakan dikaitkan dengan harga pangan itu sendiri. Kemudian yang berikutnya distribusinya, yaitu distribusi bahan pangan untuk bisa sampai ke masyarakat. Yaitu dengan cara apa? Yaitu ada suatu peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing daerah untuk memastikan kelancaran dari distribusi bahan pangan untuk bisa sampai di masyarakat. Yang berikutnya yaitu upaya yang bisa kita lihat yaitu edukasi kepada masyarakat. Nah, hal ini bisa dilihat dari upaya oleh Kementerian Pertanian, yaitu dengan mengedukasi masyarakat melalui suatu poster, flyer yang dipasang di IG mereka, IG Kementerian Pertanian, yaitu edukasi bahwa kita sangat-sangat kaya dengan keanekaragaman bahan pangan, yaitu dengan menyebutkan bahwa Indonesia merupakan biodiversitas dari bahan pangan. Kemudian berikutnya edukasi, yaitu diversifikasi pangan, bahwa meningkatkan pengetahuan, pemahaman masyarakat satu bahan pangan kita tidak bisa artinya bahwa masyarakat tidak hanya terpaku oleh satu bahan pangan, tetapi kita bisa mengupayakan untuk mengkonsumsi beraneka ragam pangan. Misalnya bahwa bahan pangan pokok kita bukan hanya beras, tapi ada juga bahan pangan pokok yang lainnya seperti jagung, ubi,
kemudian bahan pangan yang lainnya yaitu misalnya sagu ya, bisa juga dikatakan sebagai bahan pangan pokok. Jadi saya bisa simpulkan, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bukan hanya terfokus pada penyembuhan COVID-19, tapi di luar hal itu, pemerintah Indonesia juga mengupayakan dalam hal meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Kemudian yang terakhir yang bisa kalian lihat yaitu atau mungkin mendengar upaya dari Kementerian Perekonomian, kemudian Kementerian Keuangan, yaitu meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan cara apa? Yaitu meningkatkan geliat dari perekonomian rakyat, meningkatkan pendapatan dari masyarakat. Dengan cara apa? Salah satunya itu memberikan bantuan langsung tunai. Kemudian berikutnya untuk ASN sendiri, terakhir kalian mungkin pernah mendengar, yaitu pengucuran dari gaji ke-13 untuk ASN. Hal itu merupakan salah satu upaya juga pemerintah terkait dengan peningkatan perekonomian, peningkatan daya beli masyarakat dalam meningkatkan geliat dari perekonomian di Indonesia. Oh ya, saya mau menambahkan terkait dengan distribusi bahan pangan, itu juga bisa dikaitkan dengan adanya sistem online yang marak atau yang sangat udah dekat dengan masyarakat saat ini. Jadi sebelum pandemik juga sudah dikenal oleh masyarakat luas, yaitu online shop, kemudian beberapa bahan pangan yang didistribusikan secara online. Nah, itu juga sangat mempengaruhi ketahanan pangan di Indonesia. Nah, upaya masyarakat dikaitkan dengan online shop atau online untuk memperjualbelikan bahan-bahan pangan. Nah, itu perlu adanya upaya penanganan dari harganya, kemudian keamanan bahan pangan itu sendiri kepada konsumen, dan kemudian hak dari pedagang itu sendiri, hak dari pembeli itu sendiri untuk menjamin harga ataupun kepuasan konsumen. Jadi Ana ataupun Indah, ketika kita membicarakan ketahanan pangan, apalagi menyangkut tentang ketahanan pangan di Indonesia, itu sangat-sangat kompleks. Jadi beberapa disiplin bidang ilmu itu masuk di dalamnya. Jadi kita berbicara tentang ketahanan pangan bukan hanya kita melihat bahwa pangan dan gizi. Jadi di luar hal itu ada beberapa bidang yang sangat-sangat berpengaruh, yang sangat-sangat berhubungan dengan ketahanan pangan. Seperti tadi kita bisa lihat bidang ekonomi, kemudian sosial demografi, kemudian bidang pertanian juga, kemudian dalam hal bidang pemukiman juga masuk di dalamnya, kemudian perdagangan dan perindustrian, dan pada akhirnya yaitu di kesehatan. Kenapa akhirnya di kesehatan? Karena kan pangan kemudian sampai ke masyarakat, sampai ke individu untuk dikonsumsi, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap status gizi dan kesehatan individu itu sendiri. Baik, bisa saya simpulkan berarti pemerintah itu tidak hanya berfokus pada penyembuhan dari pasien COVID-19, melainkan ada beberapa kiat-kiat ataupun peraturan yang dikeluarkan dalam meningkatkan dari ketahanan pangan di Indonesia saat pandemi maupun pasca pandemi nantinya. Jadi menyambung pertanyaan saya sebelumnya, Ibu. Menurut Ibu, seperti yang sudah dikatakan tadi, yaitu melakukan bercocok tanam di rumah yang bisa dilakukan oleh teman-teman dan juga sanak saudara mereka, khususnya di Bali. Menurut Ibu, apakah program ini akan efektif untuk menjamin ketahanan pangan itu sendiri? Mengingat tanaman itu perlu waktu untuk tumbuh dan juga berbuah hingga memperoleh hasil. Jadi kita itu tidak instan mendapatkan hasilnya langsung gitu, Bu. Jadi kita memerlukan beberapa minggu ataupun bulan untuk menunggu mereka tumbuh dan menghasilkan apa yang kita tanam gitu, Bu. Apakah itu efektif bila dilakukan oleh rumah tangga itu sendiri untuk menggalakkan
peningkatan ketahanan pangan itu sendiri, khususnya di Bali, Ibu? Upaya yang dilakukan oleh keluarga untuk menanam atau memanfaatkan lahan pekarangan mereka adalah suatu upaya dalam menjamin ketahanan pangan keluarga. Jadi ketika mereka bercocok tanam, ketika mereka memanfaatkan lahan pekarangan, entah itu menanam sayur-sayuran, buah-buahan, ataupun memanfaatkan lahan dengan membuat kolam dengan memelihara ikan lele ataupun ikan air tawar lainnya, adalah suatu upaya dalam menjamin ketahanan pangan keluarga itu sendiri. Efektif tidaknya, nah itu seperti yang saya sebutkan, yaitu menjamin ketahanan pangan. Efektif tidaknya, nah itu akan kita bisa lihat beberapa bulan kemudian, bahkan mungkin tahun. Kalau kita lihat misalnya tergantung dari jenis tanaman yang ditanam, kemudian tergantung dari apa yang mereka upayakan, apa yang mereka pelihara di lahan pemanfaatan lahan pekarangan mereka. Jadi memang seperti yang Ana sebutkan tadi, bahwa tidak instan kita bisa menerima hasilnya, memanfaatkan hasilnya, ataupun bisa menggunakan hasil pekarangan itu sendiri. Nah, di sela-sela dalam melihat hasil pemanfaatan pekarangan tersebut, kita suatu keluarga tidak boleh hanya diam, yaitu dengan cara apa? Seperti tadi, upayakan memang mengkonsumsi beraneka ragam makanan. Dengan cara apa? Yaitu berpikir dengan bijak, dengan memilih bahan-bahan makanan yang sekiranya bisa dijangkau oleh keluarga itu sendiri. Jadi, untuk mendapatkan gizi seimbang, untuk mendapatkan status gizi dan kesehatan yang baik, tidaklah mesti mahal. Manfaatkan pangan lokal, diversifikasi pangan. Nah, itu merupakan suatu upaya yang sangat bagus di dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga untuk mencapai status gizi yang optimal. Nah, untuk pendengar mungkin bisa disimak baik-baik ya apa yang sudah disebutkan oleh Ibu Sutiari, yaitu bisa mulai dari sekarang menanam tanaman di pekarangan rumah ataupun bisa memelihara hewan yang dapat dijadikan bahan makanan yang sehat, beragam, dan tentunya aman. Nah, balik lagi kepada Ibu Sutiari, menurut Ibu, dari segi kesehatan masyarakat, kiat-kiat apa saja yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan masyarakat untuk membantu meningkatkan ketahanan pangan di kala pandemi seperti ini? Sebagai orang kesehatan masyarakat atau salah satu bagian dari tenaga kesehatan, yaitu di bidang kesehatan masyarakat, kita perlu meningkatkan edukasi atau meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai apa, yaitu mengenai perlunya mengkonsumsi beraneka ragam makanan. Jadi dengan cara apa? Yaitu mengupayakan menyediakan bahan makanan yang beragam. Jadi tidak hanya dari satu jenis bahan makanan, karena seperti diketahui satu jenis bahan makanan tidak bisa memenuhi zat-zat gizi yang kita perlukan, yang manusia atau individu butuhkan atau perlukan. Nah, kemudian berikutnya meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa perlunya memanfaatkan lahan pekarangan, jadi mengupayakan untuk memanfaatkan lahan pekarangan. Dengan cara memanfaatkan lahan pekarangan, kita bisa menjamin bahwa keamanan bahan pangan yang kita tanam, kemudian kualitasnya bahan pangan itu sendiri, dan menjamin bahwa kita akan terpenuhi konsumsi bahan pangan yang cukup beragam. Kemudian berikutnya, sebagai tenaga kesehatan masyarakat, yang bisa dilakukan juga adalah meningkatkan pemahaman bahwa kita
bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Indonesia tidak hanya satu atau dua bahan pangan yang kita miliki di Indonesia, tetapi sangat-sangat beragam. Jadi sangat memungkinkan kita mengkonsumsi beragam bahan makanan. Jangan takut untuk tidak memanfaatkan bahan pangan lokal. Makanya kenapa upaya-upaya pemanfaatan pangan lokal itu sangat gencar dilakukan oleh pemerintah kita. Itu merupakan satu upaya dalam mengedukasi masyarakat kita, dalam membuka wawasan bahwa kita sangat kaya dengan bahan pangan. Betul sekali Ibu, saya sangat setuju dengan pendapat Ibu terkait pemanfaatan pangan lokal yang harus ikut serta kita gencarkan. Pertanyaan terakhir, seperti yang sudah kita bahas, semua kalangan pasti berdampak dengan adanya pandemi ini. Adakah pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat dalam menyikapi ketahanan pangan di tengah pandemi seperti sekarang ini? Dalam hal menyikapi kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini, dan nantinya ketika kita berhadapan pada pasca pandemi COVID-19, pesan yang dapat saya sampaikan yaitu yang pertama, konsumsi bahan pangan yang beragam. Dengan cara apa? Dengan memanfaatkan pangan lokal. Pangan lokal kita sendiri yang dihasilkan oleh petani-petani di Indonesia itu sendiri tidak kalah dengan bahan pangan dari luar. Jadi manfaatkan bahan pangan yang kita punyai, budayakan untuk mengkonsumsi beraneka ragam bahan pangan. Yang kedua, konsumsi bahan pangan yang memang meningkatkan keamanan pangan kita sendiri, yaitu memastikan apa yang kita konsumsi memang benar-benar aman, yang benar-benar bagus untuk kita konsumsi. Dengan cara apa? Yaitu apabila memang masyarakat membeli atau melakukan pembelian dari sistem online, pastikan bahwa bahan makanan yang dibeli tersebut memang aman dari segi kemasannya, kemudian saat pengantarannya oleh pengantar bahan pangan itu. Misalnya di sini memakai salah satu platform online. Yang berikutnya adalah pesan saya untuk mendapatkan gizi yang seimbang, untuk mendapatkan status gizi yang optimal tidak haruslah mahal. Jadi upayakan untuk mencintai bahan makanan yang diproduksi oleh orang-orang Indonesia, oleh teman-teman kita di Indonesia. Cintai produk Indonesia. Hal ini guna menjamin ketahanan pangan tingkat keluarga, kemudian tingkat masyarakat luas, dan akhirnya di ketahanan pangan tingkat nasional. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi semua yang mendengarkan, bisa dipahami dengan baik, dan nantinya bisa meningkatkan upaya ataupun ada suatu tindakan yang dilakukan dalam menjamin ketahanan pangan di tingkat keluarga ataupun masyarakat. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya Ibu untuk ikut bergabung bersama dengan kami dalam podcast Kemah Akbar 2020 pada hari ini dan membagikan sedikit ilmu terkait dengan ketahanan pangan kepada
pendengar kita. Baik, kepada para pendengar podcast Kema Akbar 2020, saya senang sekali bisa memandu acara podcast kali ini bersama dengan rekan saya Indah. Dimulai dari pembahasan terkait ketahanan pangan pra-pandemi, saat pandemi berlangsung, dan pasca pandemi dengan pembicara yang luar biasa, yaitu Dr. Niketut Sutiari SKM MSI. Semoga podcast kali ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga ketahanan pangan di Indonesia akan meningkat kembali. Untuk itu, mari bekerja sama dalam meningkatkan ketahanan pangan. Salah satu kalimat favorit saya dalam diskusi kali ini yaitu, ingat makan secukupnya dan jangan menyisakan makanan. Saya Ana dan rekan saya Indah izin undur diri dalam podcast Kema Akbar 2020. Akhir kata saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Bye-bye.